Balai Besar Tekstil yang saat ini berubah nama menjadi Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, menjadi pusat informasi, pusat pelatihan tekstil, dan pelayanan jasa industri. Ikuti talk show-nya sekarang juga di Good Morning Bandung. Good Morning Bandung, ada Ferdo masih nemenin kamu teman Rase. Seperti yang kamu dengar barusan, kita mau ngobrol juga barengan sama bapak-bapak dari Balai Besar Tekstil yang sekarang ini udah ganti nama sebetulnya jadi Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil. Ada Bapak Ferry Guswandi sebagai Koordinator Pengembangan Jasa Tekstil, Data dan Informasi. Ada juga Bapak Doni Primadi sebagai Koordinator Fasilitasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri. Kalau disingkat ini, kalau jogres dua-duanya jadi duo, jadi Ferdo juga ya. Iya. Pak Ferry dan Pak Doni. Bener ya? Betul. Waduh, jadi trio aja kita bikin gimana? Ini kan namanya Pak, kumaha Mang? Alhamdulillah. Aduh, katanya abis seneng-seneng ya. Habis jalan-jalan ya. Insya Allah kemarin Fresh kita dong. ada tim building kegiatan ke Jogja kurang lebih 3 hari lah di sana, meningkatkan Imun. healing Iya, dan juga mood setelah kerja ya. berat bekerja. Mau oleh-oleh meren. Mawat. Oke deh, Pak. Ini buat Pak Ferry dan Pak Doni. Sebenarnya ini kan Balai Besar Tekstil yang sekarang ganti nama menjadi Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil. Ini orang banyak yang kurang ngeh gitu, kurang paham juga. Sebetulnya ini tuh apa sih dan tugasnya ngapain sih gitu? Baik Kang Ferdo, terima kasih nih. Selamat pagi bagi teman Rase semua di seluruh dunia ya ini ya. Dunia dong bisa streaming Iya. Pak. Bapak di Wakanda kedengeran kita mah. Kedengeran ya? Iya. Mantap. Mungkin masih banyak teman Rase yang baru mendengar mungkin ya apa itu Balai Besar Tekstil. Jadi Balai Besar Tekstil ini sebenarnya sudah lama sekali berdiri di Bandung. Sejak tahun 1922. 1922 sebelum Indonesia merdeka dong. Betul. Wah, udah tua didirikan juga ya. oleh Hindia Belanda berarti. Oke. Namanya itu Tekstil Inrichting Bandoeng. Inrichting. Aduh. Pakai koko lah ya. Yo, kubro kalau lagi. Dan itu berlokasi di Cicadas. Di Cadas, ya. Tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 390 Bandung. Oke. Nah, terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Tekstil ini berada di bawah, langsung di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Tepatnya di bawah BSKJI atau Badan Standarisasi Kebijakan Jasa Industri. Oke. Nah, fungsinya apa Balai Besar Tekstil itu? Ada beberapa fungsi yang terkait dengan perubahan struktur organisasi. Yang tadinya namanya terakhir itu Balai Besar Tekstil menjadi BBS PJIT. Tapi emang masih banyak orang mengenalnya Balai Besar Tekstil sih. BBT ya. BBT gitu. Yaitu tugas-tugasnya yang pertama terkait dengan standarisasi industri khususnya di bidang tekstil. Di dalamnya seperti menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standarisasi industri tekstil. Nah, Tinggalin keneh Pak di Jogja ya. nah, ya, masih kelu kayaknya ya. Ke Wingko. Aduh, Wingko jadi pengen ini pagi-pagi gini. Yang keduanya terkait dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Selanjutnya tugas berikutnya adalah penguatan industri hijau. Dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dan yang banyak sekali dari dulu itu terkait dengan pelayanan jasa industri seperti jasa pengujian. Jadi banyak industri-industri tekstil, stakeholder tekstil yang memanfaatkan BBT itu untuk melakukan proses pengujian tekstilnya. Ada juga kalibrasi, sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen mutu, konsultansi dan pelatihan teknis, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Selain tadi tugas-tugas yang sudah saya sebutkan, ada lagi juga BBT ini, Balai Besar Tekstil ini, berperan aktif juga dalam penyusunan SNI di bidang tekstil. Kami ini banyak tenaga-tenaga ahli di bidang tekstil yang menjadi tim perumus dalam rancangan standar nasional Indonesia atau RSNI khususnya untuk produk-produk tekstil. Kurang lebih seperti itu Kang Ferdo.
ternyata ini ada sertifikasinya juga dan juga ada SNI-nya juga untuk produk-produk dari tekstil sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah ini kan tugasnya adalah merumuskan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan sekarang nih banyak produk yang harus berstandar SNI. Sepenting itukah gitu Pak untuk si SNI ini untuk produk-produknya? Ya, kalau kita bicara SNI khususnya bidang tekstil, kalau kita dari sudut sebagai konsumen misalnya, sebenarnya kan kita jarang sekali nih kalau membeli itu ada SNI-nya atau tidak gitu kan. Yang dipikirkan adalah yang pertama mungkin modelnya. Iya, benar. Fit atau tidak gitu, keren atau tidak, up to date atau tidak. Terus kita beli misalnya yang sesuai dengan ekspektasi selama ini. Kita pakai, terus misalnya kita cuci setelah dipakai kan, tiba-tiba dia berubah pas dipakai untuk yang kedua kalinya. Jadi sebenarnya SNI itu sangat penting ketika kita bicara tentang mutu. Nah, mutu ini yang salah satunya menjamin terkait dengan kualitas warna misalnya. Terkait dengan ukuran yang sudah kalau L ya L, baik itu sebelum pertama kali kita beli atau setelah kita cuci sekali, dua kali dan seterusnya, tetap ukurannya akan L. Nah, itu salah satu fungsi daripada kita care terhadap SNI. Apakah produknya sudah SNI atau tidak? Nah, di situ salah satunya yang meyakinkan kita bahwa produk itu mutunya bagus seperti itu. Oke. Ya. Selama ini kalau saya beli ya biasanya nggak ngelihat SNI-nya Pak, ngelihat dari SFB. Apa Standar tuh? Fashion Bandung. Standar Fashion Bandung. Nah, penting bagus, ternyata ada SNI-nya juga ya. Iya. Jadi dilihat dari bahannya, mungkin saat kita beli dan setelah kita cuci beberapa hari pemakaian harus sama seperti apa yang kita beli juga. Pernah gitu ngalamin nggak kayak gitu? Jadi beli sudah sesuai tadi SSB gitu ya. Dipakai, besoknya jadi berubah kecil. Pertanyaannya cuma ada dua sih. Bajunya yang berubah atau ukuran badan kita yang berubah. Gede. Ya sih kayaknya mah pas ini Pak saya kejadian kayak gitu teh. Pernah, sebelum ya? nikah sama setelah nikah. Begitu, itu barang saya serahan Pak. Oh inget ada ini ternyata ternyata badag awaknya yang gedean. Iya. Badag awaknya kalau udah SNI kan. Oke deh teman Rase, kalau kamu punya pertanyaan boleh di sini kamu bisa nanya apapun terkait dengan BBT ya, Balai Besar Tekstil, atau tentang SNI-nya sendiri boleh langsung aja WhatsApp 0812 200 1023. Nanti bakal langsung dijawab sama bapak-bapak Ferdo ini dan juga penyiarnya Ferdo juga. Jadi mana-mana tetap di Rasa FM. I didn't know that I could want you so deep until I saw you with someone who's not me. You got me playing in a game that ain't fair, but you're taking me there. Yeah, you're taking me there. I can't help myself, it's human nature, human nature. Who's to say what's meant to be? Why can't we be on our worst behavior when it comes on naturally? I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like
to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Come take me under now. Na 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 na. Don't wanna go there. Na 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 na. Come take me under now. Na 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 na. Don't wanna go there. Na 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 na. Feel New Rase 102,3 FM. Fresh euy. Rambutnya yang lembut terus dibelai-belai, belai. Tangannya digenggam, jalan berduaan bermesraan. Tapi bukan sama aku. Aku cinta dia, aku cinta dia, aku cinta dia yang cinta pacarnya. Aku cinta dia, aku cinta dia, aku cinta dia yang cinta pacarnya. Satu sisi berkata, semoga kau dan dia tak bahagia. Sisi lain berkata, ingat ada karma. Jika benar-benar cinta, doakan dia bahagia. Aku cinta dia, aku cinta dia, aku cinta dia yang cinta pacarnya. Aku cinta dia, aku cinta dia, aku cinta dia yang cinta pacarnya. Walau tak denganku dan senyuman ini palsu, tapi demi cinta yang sejati, ku berusaha turut bahagia. Aku cinta dia, aku cinta dia, aku cinta dia yang cinta pacarnya. Aku cinta dia, aku cinta dia, aku cinta dia yang cinta pacarnya. Jika bahagia, jika bahagia, jika bahagia tanpa balasannya, tak jadi masalah, tak jadi masalah selama kau kuat menahan sakitnya. Aku cinta dia, aku cinta dia, aku cinta dia apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Good morning Bandung, Ferdo masih barengan sama duo Ferdo. Ada Pak Ferry sama Pak Doni. Bener ya? Nggak salah. Jadi Pak, ini kita mau ngomongin lagi tentang BBT, Balai Besar Tekstil, dan beserta dengan SNI-nya. Ini udah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Rase di 0812-200-1023. Ada Rasmus katanya mau nanya, kalau produk Indonesia apakah diwajibkan menggunakan label SNI? Ya, Gimana toh? ini pertanyaan yang sangat menarik Kang Ferdo. Jadi memang khusus di bidang tekstil, SNI itu sifatnya ada dua. Yang pertama sifatnya ada sukarela, yang berikutnya ada sifatnya wajib.
Jadi kalau yang wajib itu memang SNI produknya itu memang harus bersertifikasi SNI. Nah, kalau di tekstil itu baru pakaian bayi nih. Oh, pakaian anak kecil ya, bayi-bayi gitu ya. Bayi Oke. itu kalau kategori dalam SNI ini usianya 0 sampai 36 bulan. 3 tahun. Ya, Oke. 0 sampai 3 tahun itu kategorinya pakaiannya yang diperuntukkan untuk bayi itu harus tersertifikasi SNI. Sifatnya sudah wajib. Artinya ketika para pengusaha, teman-teman Rase, usahanya di bidang pakaian bayi, itu harus secara wajib bersertifikasi produknya sebelum beredar di pasaran. Oh, Nah, disitulah salah satu fungsi dari Balai Besar Tekstil memberikan layanan dalam bidang sertifikasi pakaian bayi. Seperti itu. Mungkin kan dilihat juga yang namanya bayi kan kulitnya masih rentan gitu ya. Terus bahan yang dipakai juga nggak sembarangan. Betul. Nah, akhirnya harus adalah si standarisasi ini. Betul. Jadi SNI itu dibuat sebenarnya bukan untuk mempersulit masyarakat khususnya Indonesia ya. Jadi emang niat baiknya adalah sebenarnya niat awalnya itu untuk melindungi konsumennya. Bagi produsennya untuk meningkatkan daya saing. Oke. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan Kang Ferdo, bayi itu kan masih rentan kulitnya. Nah, apa yang dijaga dalam SNI wajib ini untuk sertifikasi pakaian bayi itu terkait dengan zat-zat kimia yang tergantung dalam suatu pakaian. Oke. Jadi ada beberapa zat yang ketika dalam proses tekstilnya itu mengandung zat-zat berbahaya. Nah, itu yang kita atur. Oke. Khusus untuk bayi yang tadi masih kulitnya unyu-unyu gitu. Jadi harus tidak boleh mengandung zat kimia seperti azo gitu ya. Terus juga tidak boleh mengandung logam berat terekstraksi, dalam hal ini kadmium, tembaga, timbal, dan nikel. Dan yang terakhir itu parameternya adalah formaldehyde. Nah, zat-zat kimia itu sebenarnya sangat rentan dapat menyebabkan gangguan iritasi pada kulit bayi. Juga itu ya. sifatnya beberapa karsinogen yang kita ketahui bahwa zat-zat karsinogen itu salah satu pemicu dalam penyakit kanker itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Mengapa SNI produk tekstil itu yang wajib baru di pakaian bayi. Nah, yang lain sifatnya sukarela. Jadi kalau tadi teman Rase bertanya, apakah perlu produk lokal Indonesia harus bersertifikasi SNI? Nah, kalau mengacu pada peraturan, itu ya kan baru satu, pakaian bayi saja yang wajib. Tapi kok yang lain sifatnya sukarela. Nah, diharapkan dengan pemahamannya tentang pentingnya SNI itu, masyarakat sudah aware, pengen mengsertifikasikan produknya. Jadi kita tuh nanti akan bangga terhadap produk lokal Indonesia, karena mempunyai SNI, seperti itu Kang Ferdo. Iya, tadi juga disebutin kayak daya saing juga. Kalau kita punya, misalkan kita punya distro nih, clothing line gitu ya, kita bikin baju, kalau kita sertifikasikan pasti akan ada bedanya sama yang lain. Kita udah punya SNI nih gitu, pasti udah aman dan udah ada sertifikatnya juga keluar dari BBT gitu ya Pak ya. Oke, siap. Tapi kalau untuk yang nggak ada nih, misalkan pakaian bayi yang udah wajib SNI, terus tiba-tiba di luar sana mungkin ada yang ngejual tanpa ada SNI-nya, itu ada sanksinya nggak sih sebetulnya? Nah, ini agak ngeri-ngeri juga. Jadi ketika suatu SNI dinyatakan sebagai SNI wajib, itu ada konsekuensinya terhadap sanksi yang berlaku sesuai peraturan. Jadi nanti suka ada sidak gitu dari beberapa aparat penegak hukum yang melakukan sidak terhadap SNI, produk-produk yang sudah wajib bersertifikasi SNI. Jadi teman-teman Rasa FM harus berhati-hati nih ketika memulai usahanya mengedarkan produk pakaian bayi seperti itu. Oke, siap. Ini untuk kebaikan dari konsumen sendiri juga. Betul. Ya. Tapi kalau untuk barang dari luar negeri nih yang diimport gitu, apakah itu perlu dicek juga di BBT gitu ya? Misalkan nih merek brand gede atau mungkin merek brand yang enggak gede juga, mungkin karena memang murah aja masuk ke Indonesia, pemasarannya besar, itu harus melalui BBT juga untuk sertifikasi SNI atau boleh dijual gitu aja, Pak? Nah, jadi salah satu semangat SNI itu adalah melindungi produsen lokal terhadap gempuran impor. Seperti itu. Jadi produk impor itu pun ketika harus masuk ke Indonesia harus tersertifikasi wajib juga.
sesuai aturan yang ada di SNI wajib di Indonesia, seperti itu. Oke, berarti untuk biar Indonesia pun punya produk yang bagus loh gitu dibanding sama yang di luar. Betul, karena banyak SNI Indonesia pun minimal sama lah dengan standar-standar yang diacu di luar negeri. Jadi kita banyak juga SNI yang sifatnya adopsi sempurna kayak gitu. Jadi mengacunya pada standar-standar luar juga. Oke, siap. Kalau ngomongin tentang produk dalam negeri yang udah SNI, terus dibandingin juga sama produk yang dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Kalau Bapak-bapak ini kan mungkin tahu nih ya, dari bahannya kah, dari cara bikinnya atau segala macamnya. Itu sebetulnya yang di Indonesia sama yang di luar itu sama nggak sih untuk kualitas dan juga mungkin dari standarnya sendiri? Ya, itu gimana tuh? Mungkin nih Pak Doni nih. Wah, Pak Doni nih. Oke, makasih. Makasih Kang Ferdo. Jadi gini Kang, memang kalau kita bicara tekstil, mau buatan dalam negeri, mau buatan luar negeri, kita nggak bisa ngelihat secara kasat mata kan. Bisa kita beli nih di toko atau dimanapun, kita nggak akan bisa ngebedain, kecuali kita ngelihat labelnya. Kan suka itu labelnya betul. made in mana gitu. Nah, karena kita nggak bisa ngebedain sebetulnya mana yang buatan dalam negeri, mana yang buatan luar negeri gitu. Nah, sebetulnya produsen di Indonesia ini kita harus proteksi nih gitu. Nah, saya sebenarnya juga pengen ngimbau juga ke teman-teman Rase nih, bahwa kita sebaiknya pakai buatan dalam negeri, bangga sama buatan Indonesia. Karena ada arahan juga dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi bahwa dengan menggunakan produk dalam negeri ternyata bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Betul. Gitu. Malah kadang yang kalau kita tahu gitu ya, ada yang barang dari merek luar negeri dibuatnya sebenarnya di Indonesia. Bener banget. Di labelinnya di luar negeri. Dijual ke Indonesia harganya lebih mahal, asa bangga makanya. Padahal mah itu mah bikin Indonesia juga ya. Iya. Itu dia. Jadi betul. produk dari Indonesia selama itu sudah punya SNI itu teh nggak halus lah, udah pasti, udah diuji juga, udah ada sertifikasinya juga dan gitu ya. Harganya tidak semahal harga yang gitu. Iya, betul sekali. Dengan kualitas yang sama, harga jauh berbeda. Iya, itu dia benar Pak. Kalau saya sebagai penikmat produk lokal juga ada, yang penting mah aku nggak tahu nih ya orang lain tuh ya. Kalau orang Bandung yang penting gaya dan juga nyaman dipakainya. Tekudu mahal-mahal, tekudu beli yang harganya sampai jutaan. Udah cukup 100.000 oke, aman lah gitu ya. Udah mau tuh jalan kita tinggal hargana. Bener. Kan suka ada tuh Kang Ferdo yang beli labelnya dikeluarin tuh. Oh, pamer itu mah. Udah bukan fungsinya sebagai pakaian lagi itu mah ya, untuk pamer. Ini balik lagi ke ngobrolin tentang pakaian bayi dan dewasa. Sebetulnya untuk pakaian yang dipakai untuk bayi dan dewasa itu sama atau enggak sih Pak? Kalau kita ngomong sama atau enggak, sebenarnya kita bisa ngelihat dari berbagai sisi ya. Misalnya contoh material. Kalau pakaian bayi, biasanya materialnya bahan-bahannya yang halus, yang lembut, yang menyerap keringat. Biasanya bahannya dari kapas. Atau kalau kita beli bisa lihat di labelnya tuh tulisannya cotton. Oh iya, cotton 100% suka ada yang kayak gitu ya. Orang dewasa juga seneng pakai cotton. Jadi kita kalau beli kaos tuh cotton combat gitu kan. Iya, cotton combat. Kita udah tahu pisan tah, yang 24 atau enggak 30. Sok aya gitunya. Tukang kaos sih mah. Mun beli sok gitu Pak, soalnya sok nanya. Nah, itu kan lebih nyaman ya kan. Iya, benar. Ya. Sebetulnya pakai cotton tuh lebih enak. Cuma sayangnya cotton yang dipakai oleh industri tekstil di Indonesia itu kebanyakan masih impor. Ada bahan-bahan material lain yang sebetulnya tidak kalah nyamannya yang sudah bisa diproduksi Indonesia, kayak dari rayon. Saya tahu banget tuh rayon. Pakaian bayi banyak juga tuh. Dari rayon, dari viskos. Terus ada juga yang dari polyester. Kalau polyester kita tuh bahasa pasarnya tetoron. PET biasanya ada tulisannya di label tuh. Itu modelnya gimana tuh Pak? Nah, kalau kita lihat mungkin agak susah juga ya. Kadang kita kan cuma kalau beli baju kan cuma pegang-pegang doang nih kan. And feel-nya gimana sih? Sebenarnya kalau mau pastinya itu harus diuji juga. Contohnya di lab kita, di lab pengujian kita, itu bisa ketahuan. Ini bahannya dari apa sih? Dari kapas, rayon,
atau dari polyester. Nah, semua bahan ini punya keunggulan dan punya kelemahan kan. Gitu. Kayak polyester dia tahan kusut. Jadi kalau yang dipakai kalau misalnya Kang Ferdo lagi nge-MC nih, nah, biasanya bahan-bahannya polyester supaya mengkilap gitu kan, supaya nggak kusut gitu kan. Tapi dia nggak menyerap keringat dengan baik gitu. Nah, kalau buat bayi kayaknya agak kurang cocok. Kita tahu ya. Siap. Ini kalau untuk milih sendiri nih, untuk bahan yang memang mungkin cocok untuk setiap orang, bahan yang bagus dan tidak bagus, atau bahan yang SNI dan tidak SNI, itu bisa dilihat dengan kasat mata aja kah, atau harus ada pengujiannya juga sih Pak? Ada pengujiannya. Ada pengujiannya ya. Kayak tadi kan Kang Ferry juga cerita kan, kayak tadi Kang Ferry beli warnanya tuh kayak gini gitu kan. Nah, terus pas dipakai baru 2 hari 3 hari udah belel. Nah, tuh tadi pakaiannya mengkeret nih. Pas dipakai cukup gitu kan. Tapi pas berapa hari udah dicuci berapa kali mengkeret. Nah, biasanya di SNI kita itu ada persyaratannya tuh. Jadi mutu mengkeretnya berapa persen sih, terus warnanya tuh berapa sih nilainya gitu. Nah, dengan kita memakai SNI atau produk-produk yang ber-SNI, insya Allah udah aman lah ya. Mutunya masuk lah. Karena SNI itu minimum requirement. Jadi minimal persyaratan mutu. Siap udah standarnya lah ya. Gitu. Pak, ini ada yang masuk lagi. Ini sebenarnya yang lagi rame sebenarnya sekarang ya, thrifting Pak. Nah, ini ada Mayang nanya katanya tips untuk memilih bahan tekstil yang nyaman saat membeli barang thrifting. Sebenarnya Mak, kalau memilih bahan mah nggak usah thrifting, nggak usah yang bekas juga, yang baru mah harus dipilih ya, sesuai dengan emang bagus atau enggak nyaman sama kita pakai gitu ya. Iya. Gimana tuh Pak? Ya, kalau bicara tadi ya, bahan baku, mau thrifting, mau barang baru, ya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita gitu. Nah, mau barangnya bekas, mau barangnya baru, yang penting sesuai dengan maksud atau keinginan kita, baju itu mau dipakai apa kan. Misalnya mau dipakai olahraga, nggak mungkin dong kita pakai yang nggak nyerap gitu. Iya, benar. Cuma kalau memang orang awam mungkin kalau beli ke toko mungkin agak susah ya. Agak susah gitu. Ini bahannya apa? Makanya biasanya kita lihat label. Nah, ini bahan bakunya apa nih gitu. Cuma yang thrifting ini nggak tahu nih udah ber-SNI atau enggak. Kalau nggak ber-SNI ya agak susah juga sih. Iya ya. Kalau thrifting misalkan thriftingnya emang dari luar negeri, ya itu mah nggak tidak apa ya, nggak ketahuan apakah itu SNI apa enggak juga ya. Betul. Betul. Daripada beli thrifting udah beli yang produk lokal aja. Tuh mahal-mahal dah aslina. Anak muda juga banyak yang buat kan sekarang. Beneran Pak. Kan Kang Ferdo ya. Iya, apalagi daerah Bandung nih. Waduh, ini distro atau enggak clothing line udah banyak di mana-mana, tinggal bisa dipilih. Betul. Yang stylenya sama kamu yang mana, dan juga bahannya yang cocok sama kamu ya. Betul. Oke, kalau gitu. Nanti kita lanjut lagi obrolan yang seru ini barengan sama BBT, Balai Besar Tekstil, teman rasa ya. Jadi jangan kemana-mana. Tapi kalau kamu punya pertanyaan juga nih tentang SNI atau enggak Balai Besar Tekstil atau tentang fashion atau segala macam, boleh langsung aja kirimin 0812-200-1023. Abis yang satu ini kita bahas lagi tentang yang lebih dalam lagi dari BBT, Balai Besar Tekstil. Tetap di Rasa FM. Good Morning Bandung segera kembali. Neng Citra, lagi apa ini teh? Ini serius pisan. Kang Nata, saya teh lagi bingung mau ngembangin usaha, tapi kumaha carana nya? Gak usah bingung atuh Neng, ke BPRNCP aja. Bisa jaminkan BPKB mobil, motor, atau SHM. BPKB mobil teh mulai tahun 2003. Bunganya teh mulai dari 8%-an. Bunga SHM mulai dari 11,75%. Bisa angsuran, bisa bayar bunganya aja loh Neng. Pembelian mobil motor juga bisa dibantu. Ada juga tuh produk unggulan kerjasama pembiayaan showroom. Pas pisan buat ngebantu ngembangin yang punya usaha jual beli mobil. Pokoknya mah Neng, lengkap pisan. Kalau deposito atau nabung bisa juga ya? Biasa pisan atuh, aman dan dijamin LPS. Minimal 5 juta teh udah bisa punya deposito. Biar lebih jelas mahnya, ayo atuh orang ke kantorna. Di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Teleponnya 6000456. Di Jalan AH Nasution 111 Bandung. Teleponnya
di Jalan BKR 152A Bandung. Teleponnya 520-7474. Atau kieu we lah Neng, kepokeun we Instagramna @bprncp. Jadi Neng teh bisa langsung konsultasi. Hayu urang ka NCP. BPRNCP. Pilihan bijak dalam bermitra. Dibikin sekali lagi bareng Desa Vero di Good Morning Bandung. Esta tarde PM, when your heart just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, into that feeling we're just getting started. When the lights get colder and the rhythm's got you falling behind, Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. Yeah, you know just how to break, just with the right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back, there ain't no one to prove we don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun. That we can keep the fire alive. 'Cause it's not over till the summer, say one more time. I wanna dance, the music's got me going, nothing can stop how we move. Hey, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. Good Morning Bandung, Ferdo masih barengan sama Pak Ferry sama Pak Doni juga masih ngomongin tentang pertekstilan yang pastinya kamu harus tahu juga teman rasa ya. Pak, ini mau ngomongin lagi tentang tekstil dari Balai Besar Tekstil sendiri. Ini ada nggak sih hal-hal yang emang dilakuin untuk kayak kayak mencegah untuk pencemaran lingkungan dari tekstilnya sendiri gitu? Oke. Ya jadi gini Kang Ferdo, mungkin sekarang temen Rase mungkin udah tahu ya tuh lagi ngetren tuh yang istilahnya circular economy. Nah, circular economy ini adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya kita mengenal dengan ekonomi linear. Apa sih gitu ya? Kan biasanya kita kalau buat suatu produk nih kan, beli bahan baku, masuk pabrik, jadi produk, dijual, dipakai, udah gitu, udah dibuang. Iya benar. Ya kan, gitu. Itu kan pencemaran juga kan, gitu. Nah, dengan circular economy nggak ada yang terbuang tuh, karena muter terus. Mulai dari bahan baku diproduksi, jadi kemudian dibeli, ketika dibuang pun itu bisa jadi bahan baku lagi misalnya, atau menjadi sesuatu lagi gitu loh. Jadi nggak ada yang terbuang. Termasuk juga ketika bicara prosesnya. Prosesnya itu kan kita ketika buat misalnya tekstil nih, kan masih ada sisa. Kalau kita misalnya buat baju nih kan ada sisa kain perca dan sebagainya,
Nah itu bisa dimanfaatkan kembali Kang Ferdo gitu. Oke. Jadi circular economy si benang merahnya nggak ada yang terbuang tuh. Jadi semuanya terus berputar dan tidak ada limbah gitu yang keluar dari situ. Oke. Atau minimalisir deh gitu. Oke, jadi nggak jadi merusak yang nantinya bakalan kayak plastik gitu yang sampai bertahun-tahun hancurnya. Kalau ini bisa didaur ulang. Oke, Kayak keren botol juga PET ya. kan. Iya, Bisa betul. Bisa jadi serat lagi, bisa jadi isi bantal tuh Kang Ferdo, bisa jadi baju gitu kan. Oke. Termasuk bajunya sendiri. Kita juga ada di Indonesia beberapa industri yang bahan bakunya sekarang adalah waste atau limbah. Bahan bakunya limbah. Kalau mereka bilang itu bukan limbah, itu bahan baku kami. Oke, siap. Sama orang dibuang sama dia malah jadi produk. Jadi produk lagi. Keren ya. Jadi baju lagi gitu. Iya. Bahkan kalau kayak negara Eropa sekarang udah ngewajibin berapa persentase tertentu itu harus dari daur ulang. Wah, ini Indonesia harus juga tuh kayak gitu ya. Nih, Indonesia nih bener. Oke, siap. Ini ngomongin juga tentang bahan tekstil. Pernah dengar juga nih katanya bahan tekstil halal. Itu maksudnya halal teh gimana, Pak? Ya, ini juga lagi happening juga sebenarnya. Iya benar. Tekstil halal. Orang-orang pun banyak bertanya nih, emang baju teh dimakan gitu gini? Iya, soalnya kan ada halalnya gitu. Iya, karena selama ini kan kita mengenalnya sesuatu yang halal dan haram itu ketika dimakan. Iya. Tekstil makan dianggo. Iya, dipakai doang ya. Kan Nyangsang doang di badan mah. Tapi ternyata emang saat ini kita lagi gencar-gencarnya untuk menggiatkan industrialisasi halal, termasuk salah satunya adalah tekstil. Nah, di tekstil ini kita dari mulai, jadi kalau kita bicara sertifikasi halalnya, itu dari mulai awal sampai akhir, dari hulu sampai hilirnya. Dari mulai proses dari bahan bakunya sampai nanti dengan packagingnya seperti itu. Itu akan ditelaah, dipastikan bahwa itu nantinya halal. Nah, masih tetap pusing kan kenapa halal? Sebenarnya kalau di bidang tekstil lebih ke arah kesucian. Oke. Jadi suci tidak sucinya suatu bahan tekstil ketika digunakan oleh khususnya bagi orang muslim. Umat muslim ya. Itu. Jadi emang banyak masyarakat pada umumnya belum paham itu sehingga muncul polemik di situ kadang-kadang. Kenapa nggak kan? Ya itu karena kosakatanya masih mengacu pada halal dan haram. Tapi setelah kami banyak memberikan penjelasan, barulah dipahami bahwa yang dimaksud dalam tekstil halal dan atau tidak halal itu lebih ke arah suci dan tidak sucinya. Oke, apalagi dipakai ibadah ya. Ya, itulah salah satu yang nanti kita dorong beberapa pakaian yang digunakan untuk ibadah yang tersertifikasi oleh tekstil halal. Oke, kalau untuk cara membedakannya sendiri, itu bisa nggak sih Pak? Ya, jadi kalau sesuai syariat Islam itu kan, yang pertama itu adalah bahan bakunya yang utama. Apakah dia mengandung unsur hewan atau terbuat dari hewan itu sendiri, kulit hewan misalnya. Nah, itu yang harus kita cermati. Ketika sudah diindikasi itu mengandung unsur atau terbuat dari bahan hewani, hewannya jenisnya apa? Jangan-jangan adalah hewan yang selama ini menurut syariat diharamkan. Oke, kayak yang viral itu ya, yang mengandung babi itu ya. Misalnya mengandung babi, nah itu. Jadi emang, tapi kalau bahan-bahannya terbuat dari tekstil pada umumnya, itu biasanya secara bahan baku itu halal atau suci dari najis. Tapi kalau jelas-jelas terbuat dari unsur hewani, nah itu yang dominannya harus kita cermati apakah terbuat dari B2 atau tidak seperti itu. Oke, siap. Kalau dari aturannya sendiri ini dari pemerintah, apakah ada barang yang dijual tuh harus halal gitu? Iya. Jadi emang peraturan pemerintahnya sudah ada payung hukumnya. Itu peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, dalam jaminan produk halal ini ada kategorinya barang gunaan. Nah, di dalam barang gunaan ini itu salah satunya adalah tekstil. Jadi barang yang kita pakai. Iya. Nah,
Itu yang nanti akan sifatnya diterapkan di tahun 2026 untuk tekstil, untuk sertifikasi halalnya. Kategori sandangnya yang kita prioritaskan untuk tahun 2026 itu masih seputar kategorinya untuk kegunaan ibadah. Oke. Contohnya apa? Kain ihram, peci, kerudung, gitu, mukena, sajadah. Namun tidak menutup kemungkinan nanti banyak juga perusahaan-perusahaan tekstil yang ingin mensertifikasi produknya menjadi tekstil halal. Sekarang trennya sudah mulai seperti itu, Kang. Dan si halal ini apakah menjadi standarisasi dari SNI sendiri juga atau ada beda sertifikasi sebetulnya? Mungkin Kak nanti jadi sebagai apa ya? Ya sebuah sertifikat halal saja, Pak. Jadi berbeda dengan beda ya. Oke, siap-siap. Karena nanti yang mengeluarkannya adanya namanya BPJPH di bawah Kementerian Agama. Jadi emang prosesnya itu mengajukan dulu si pengusaha atau produsennya, terus nanti diajukannya ke BPJPH. Nanti BPJPH sesuai dengan keinginan yang mengajukan untuk sertifikasi halal itu akan menunjuk LPH, lembaga pemeriksa halalnya. Nah BBT insya Allah nanti pun mungkin tahun depan sudah dapat ditunjuk sebagai LPH halalnya. Oke. Nah nanti baik. diberikan ke LPH produknya untuk diperiksa. Jadi kami tuh di Balai Besar Tekstil sudah mempunyai auditor halal, juga sudah punya juga penyelia halal. Kebetulan salah satunya sebagai penyelia halal. Nah jadi rekan-rekan nanti mungkin LPH yang ditunjuknya Balai Besar Tekstil kami akan bantu di situ. Setelah itu nanti dikirimkan setelah kami periksa dari mulai proses awal sampai proses akhirnya dikirimkan ke MUI. Oh, MUI juga ya. Memberikan fatwanya. Indonesia. Oke, iya betul. Karena mereka yang tahu lebih berwenang untuk menentukan fatwa halalnya. Setelah itu baru diberikan kalau lolos itu ke BPJPH kembali yang nanti akan mengeluarkan sertifikasi halalnya dari satu produk tersebut. Oke, siap. Tapi menurut kacamata Pak Ferry sama Pak Doni gitu ya, kalau dilihat untuk produk-produk yang ada di pasaran di Indonesia nih, apakah ada barang yang tidak halal? Jadi beberapa yang pengusaha tekstil yang sudah mensertifikasi halalnya itu ada. Jadi misalnya ketika proses pembuatan kaos kaki, ada salah satu mesin maker pembuat kaos kaki yang menggunakan partnya, bagian dari mesinnya yang terbuat dari bulu B2. Oh sampai segitunya ya? Jadi kan yang dinilai itu dari mulai bahan baku, proses membuatnya, dan alatnya juga, dan alat-alat peralatannya. Dan juga nanti packagingnya juga, distribusinya juga itu yang menjadi alur proses sertifikasi halalnya. Waduh, saya baru tahu. Jadi bakal ribet ya? Bukan ribet, bukan ribet dari bapaknya justru. Iya. Ngelihatnya, aduh, iya kudu kumaha. Nah, ini bahannya apa, partnya apa aja. Tapi gitu. Kita di Balai Besar Tekstil banyak tenaga ahli yang sudah biasa lah. Oke, siap. Makanya itu, jadi ahli lah di bidangnya gitu ya. Oke, jadi ini mungkin untuk produk-produk dari luar juga gitu ya, masuk Indonesia. Mungkin buat kamu yang suka beli-beli barang dari Cina kah, dari Amerika kah, segala macam gitu. Apalagi sekarang di pasar kan banyak tuh made in Cina gitu ya. Nah, itu juga kita nggak tahu apakah itu halal atau haram. Betul. Untuk si pembuatannya. Jadi ya balik lagi udah pakai produk lokal aja meren ya. Betul. Yang sudah bisa halal gitu. Kehalalannya. Kalau negara luar kan belum tentu. Tapi ada juga beberapa negara ya yang sudah care terhadap itu. Misalnya jadi salah satu industri yang sudah sertifikasi halal itu produknya meningkat ketika diekspor ke negara-negara yang sudah peduli terhadap halal. Seperti Malaysia, ke Jepang juga, Korea juga. Nah, mereka permintaannya itu bagus terhadap tekstil halal seperti yang itu. Halal sendiri. Iya. Oke, ya mungkin nextnya Indonesia, tapi tahun 2026 ya Pak ya? 2006. Mudah-mudahan kita bisa digencarkan secara masif gitu ya. Jadi nggak ada keraguan juga kita sebagai konsumen yang pakai baju ini halal apa haram gitu ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan yang masuk Pak ke WhatsApp-nya Rase. Ada Hira katanya mau nanya kalau baju crop top seperti itu berarti masuk ke barang non halal dong atau gimana? Crop top. Iya mah. Jadi gini kan. Ini mah Pak bukan bahannya. Ini masih Hira ini ya nanyain
crop top teh nu tinggal di bujal gini kan, Pak. Nya, ayeuna kan barudak zaman ayeuna masuk karari itu, Pak. Baju haram cenah sebutanna teh. Lain haram, bahana haram sebenarnya mah eta mah ka mana-mana aurat gitu tah. Iya betul. Tapi ini mah balik lagi ke gimana bahannya sebetulnya mah ya. Lebih ke arah bahannya. Adapun model fashionnya itu ke syariat gitu kan. Syariatnya hari terbuka aurat mahnya. Nya teh mah kurang bahannya meureun. Kurang bahan sih kan. Oke teman rasa jadi kemana-mana. Abis yang ini kita mau ngobrol lagi. Kamu yang masih punya pertanyaan, Hok mangga di WhatsAppin aja pertanyaan kamu 0812 200 atau 023. Abis yang satu ini kita balik lagi ya. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a dead, but I'm not just that. It's a good piece of mental under the cap. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the pepper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. Hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Scotty. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not like a baby, you. Moves how hypnotic. No lie, Girl, you never meant to. feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, you never No meant lie, hypnotized, pull another one. It's alright, I know what you want. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, we never No meant. lie, Seems how we do it. no lie, So we say do it. no lie. Seems how we do it. It's gonna be lit tonight. Put it bang, No bang, bang. lie, Seems how we do it. no lie. So we say do it. No lie, Seems how we do it. it's gonna be lit tonight. Put it bang, No bang, bang. lie. I'm so lit, my girl. So let me say you roll it, my girl. You love it when you bend and roll it. Now let me bone it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what baby girl, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You, baby, I'm like Scotty. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not like a baby. You moves how hypnotic. No lie, Girl, you never meant to. feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, you never No meant. lie, hypnotized, pull another one. It's alright, I know what you want. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, we never No meant. Girl, we never meant. Seems how we do it. No lie, So we say do it. no lie. Seems how we do it. It's gonna be lit tonight. Put it bang, No bang, bang. lie, Seems how we do it. no lie. So we say do it. No lie, Seems how we do it. it's gonna be lit tonight. Put it bang, bang, bang. See that body, let me see you just do it. Get 100%. Move that body, let me see you just do it. Girl, go and represent. See that body, let me see you just do it to the fullest extent. Move that body, let me see you just do it. Girl, you're magnificent. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, you never No meant. lie, hypnotized, pull another one. It's alright, I know what you want. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, we never No meant. lie, Seems how we do it. no lie, So we say do it. no lie. Seems how we do it. It's gonna be lit tonight. Put it bang, No bang, bang. Seems how we do it. no lie. Good morning Bandung, masih ada Ferdo nemenin kamu barengan sama Pak Ferry dan Pak Doni juga. Kita masih ngomongin seputaran tentang tekstil, barang-barang yang memang sudah menjadi kebutuhan kamu setiap hari gitu ya. Baju kamu, sepatu kamu, tas, pokoknya semua itu kayak berhubungan banget sama yang namanya tekstil. Dan di sini BBT atau enggak Balai Besar Tekstil kita masih ngomongin lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi tentang ke SNI-annya, tentang kehalalannya dan juga hal yang lain-lain gitu Pak ya. Ini udah masuk juga WhatsApp dari Maria, katanya mau nanya ada teman saya nih alergi menggunakan pakaian yang bludru yang ngebuat badan gatal. Nah, gatal itu emang bisa terjadi karena bahan tekstil yang kualitasnya kurang baik atau gimana Pak?
Ya, memang kalau kita bicara tentang kesehatan, sensitivitas kulit, iritasi, itu emang beberapa orang punya kekurangan seperti itu ya. Oh, tingkat Jadi emang, sensitifnya berbeda. Ya, berbeda seperti itu. Makanya mungkin saja bisa diakibatkan dari bahan tekstil yang mengandung seperti zat-zat kimia yang dalam SN wajib kita batasi atau kita larang seperti itu. Tapi emang untuk memastikannya harus dites mantuk sih ya. Mantuk? Ya, jadi di dunia kesehatan itu nanti ada tes iritasinya tuh karena apa gitu. Oke, iya betul. Lebih jelasnya. Tapi emang kalau ingin lebih coba-coba kayak gitu yang lebih mudah kan udah aja cari SNI yang pakaian tekstil yang tersertifikasi SNI khususnya yang wajib itu yang tidak mengandung formaldehyde, logam terekstraksi dan satu lagi apa tadi saya? Apa tuh Pak? Vibranium bukan? Kalau sampai lupa azo. Oh, kira-kira kalau ada zat vibraniumnya saya mau beli Pak. Biar jadi Wakanda saya jadi Black Panther Pak. Keren, iya keren, jadi ya. kayak gitu soalnya vibranium di sana Pak. Nah, jadi yang tadi kasus teman Rasul yang alergi itu ya ada dua sebabnya emang dari kain tekstilnya dia mungkin kulitnya tidak cocok dengan zat-zat yang tergantung dalam tekstilnya. Bisa dicoba lagi jangan kain beludru sebenarnya itu. Mungkin ici gatel gitu mungkin karena ada tusuk-tusuk gitu mungkin ya. Iya, kayaknya sih kayak gitu ya dari bahannya sendiri dan emang balik lagi ke sensitivitas kulit masing-masing manusia itu kan beda-beda ya. Betul. Mungkin ada yang pakai bludru nggak apa-apa, ada juga yang jadi garatel gitu. Oke, dan juga suka ini Pak, kalau saya pribadi nih ya, yang label di belakang suka gatel. Ya. Itu karena labelnya sih, bukan karena bajunya sebenarnya. Kualitas dan tata cara memasangnya. Jadi emang ada yang kualitasnya ya agak jagreg geringannya. Jadinya pas dijahitkan, ditempelkan kanu pakaian teh, bukannya sebagai penanda biar lebih keren kalau mengganggu tuntunan mah ditek-tek gitu. Ditek-tek Pak. Saya ditek-tek kan, mau beli baju tek-tek kayak gitu. Ya mungkin itu yang menjadi masukan juga para produsen tekstil ketika melabeling itu jangan sampai menurunkan tingkat kenyamanan konsumennya gitu. Iya benar. Nah ini juga kalau teman rasa nih Pak Doni sama Pak Ferry, kira-kira untuk mengetahui lebih banyak tentang Balai Besar Tekstil, teman rasa cari taunya kemana nih atau melalui apa gitu? Ya kita untuk saluran-salurannya mungkin yang utamanya kita udah punya website resminya ya di www.bbt.kemenpin.go. Jadi bisa searching BBT atau Balai Besar Tekstil nanti bisa nyambung lah. Keluar ya. Oke. Bisa kita juga punya punya IG, punya TikTok, punya Facebook, punya YouTube. Wah, punya TikTok juga Pak? Iya. Joget tuh Pak? Saya nggak pernah joget. Oh, sukanya Bapak joget. Itu saya mah nyanyi saya mah. Oh, nyanyi. Siap. Terus juga kalau untuk yang pengen gitu ya, aduh saya teh udah punya baju nih, biar ngebus penjualnya juga, kudu boga SNI dong. Itu bisa juga kok. Bisa juga ke BBT gitu untuk daftarin SNI-nya. Bisa. Langsung datang aja? Datang aja, nanti akan dilayani oleh petugas kami yang sangat ramah, nyaman. Kalau BBT nganca ukur undangan hungkul guys. Kamu yang boga baju teh itu oke dong. Kali main lah. Kita juga punya ini sebenarnya ada wisata tekstil sebenarnya. Wisata tekstil? Itu gimana? Jadi banyak juga dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah. Dari mulai SD, SMP, SMA, mahasiswa. Juga instansi-instansi di bidang pemerintah pengadaan kain seragam kayak gitu. Yang memanfaatkan jasa kami sering ada dia ingin tahu tekstil itu apa sih, nyeuna kumaha gitu kan. Ternyata wah nyeun tekstil teh geningan gitu kan. Ayo urang kan angge we langsung. Iya, taunya pakai we unggul. Padahal prosesnya tuh panjang gitu deh. Iya ya, dari bahan nol, bahan yang mungkin kapas ya. Diangge kayak dangdos. Nah, itu tuntunan jadi kain kumaha tah. Tapi saya juga penasaran sih, nggak tahu nih. Bisa meureun ya teman-teman rasa ke sana meureun ayo urang ngumpul. Bawa obi pennya ke sana. Lihat. Iya benar Tenci. Tolong ya, kita mau pengen jalan-jalan nih ke Balai Besar Tekstil nih. Pengen tahu proses pembuatan dari nol sampai benar-benar udah jadi kayak gimana gitu ya. Sampai nanti pengujiannya yang tadi tentang sertifikasi seperti itu bisa biar langsung nanya-nanya bisa. Bisa juga ya. Terus juga sebenarnya di sini teman rasa Verdote udah diliatin gitu ya barang-barang yang memang udah SNI gitu. Ternyata ada labelnya tersendiri. Kalau kita lihat lagi nih di labelnya ada
SNI gitu. Ini mulai dari handuk, pakaian bayi, masker gitu. Dan ini yang aku pengen tanyain Pak, SNI tipe A, tipe B, tipe C ini maksudnya apa tuh? Ya itu jenis-jenisnya Kang. Oh, jadi ada yang SNI produknya saja yang kita uji gitu. Juga untuk ini apa? Levelnya. Kalau kalau yang Akang pegang itu SNI tentang masker ya. Iya, betul. Jadi tingkat tingkat bahayanya, risikonya mau digunakan di mana. Jadi misalnya level untuk umum kan berbeda dengan level untuk dipakai di tempat rumah sakit, operasi seperti itu. Oh iya Jadi iya itu iya iya menunjukkan leveling tingkat kebahayaannya ketika digunakan. Oke, baik. Jadi ada spesifikasi masing-masingnya Betul sendiri ya. Untuk masker ya itu ya. Iya, betul. Jadi Terus kami juga, punya lab uji masker Kang di kantor. Oh, ada juga? Ada. Pak itu sagede naon, Pak? BBT, Pak. Lumayan. Ini asal spesialisasi. Iya. Saya tidak akan nyebutkan datang aja biar hilang penasarannya. Iya, benar. Buat teman-teman Rasa FM gitu, main-main ke Cicadas. Iya. Tokan saukur, kasih cadas teh, non ke pasar Nahugul gitu nya. Udah mampir dulu ke Balai Besar Tekstil. Ini juga ada baju bayi. Ternyata emang bener sih kalau kita lihat lagi lebih lembut gitu ya. Dan juga memang lebih ramah untuk dipakai sama bayi. Jadi tolong dilihat lagi mungkin ya buat kamu teman rasa yang udah punya anak atau ponakan atau anak kecil gitu ada di rumah kamu. Dilihat lagi mungkin baju-bajunya, celananya, kaos kakinya ada SNI-nya biar aman untuk bayinya juga ya. Mau bayi zaman sekarang makang ketika dia pakai bajunya terus ningali teh aya labelan SNI-nya ngagorobok teh gogowakan. Banyak sih Pak. Komplain ya. Ini ada nyaman teh apa meureun. Karena nggak nyaman. Tiba-tiba kulitnya jadi merah, iritasi seperti itu. Nah, itu juga sih. Saya kan udah punya anak nih Pak. Nah, mungkin salah satu hal yang ditakutkan sama orang tua itu adalah anaknya bisi kemerahan kulitnya dan kita nggak tahu itu sebenarnya gara-gara naon. Makanya diseret kutawon atau nyamuk gitunya. Dan itu teh posisinya ada di dalam baju, misalkan kayak gitu. Makanya reungit bisa asup ka jero kan nggak mungkin. Mungkin saja berarti dari bajunya harus dicek lagi. Berlabel enggak SNI. Nah, itu dia. Oke kalau gitu, Pak Doni, Pak Ferry, sekali lagi ada yang mau disampaikan buat teman Rase di rumah? Ya, buat teman Rase yang sekarang ngedengerin dimanapun berada, ya kita ngajak ke teman-teman Rase supaya bangga dengan buatan Indonesia, betul, dengan produk lokal kita, nggak kalah kok gitu kan. Terus buat jaminan mutunya ber-SNI lah, cari yang berlabel SNI, betul. Atau barangkali teman-teman Rase di sini juga ada yang buat produk-produk lokal, juga nanti bisa dibantu sama kita untuk SNI-nya, Kang Ferdo, di Balai Besar Tekstil gitu. Oke, siap. Jadi ingat kata-kata gini, cintailah produk Indonesia. Eta produk naon deui, Pak? Eta mah jet pump lain. Itu ya. Ada lagi Pak bisa main? Cintailah produk Indonesia itu aja udah. Oke, yang penting mah biar kamu aman, nyaman, ya tidak harus melulu pakai produk luar negeri ya Pak ya gitu. Dan apalagi sekarang udah ada produk yang halal juga. Indonesia mah jika sedikit kemungkinan menggunakan barang-barang yang haram ya Pak ya. Apalagi kalau kita udah tahu juga pembuatannya kayak gimana, SNI-nya udah ada, yang belum ada bisa didaftarin ke BBT gitu. Produk luar negeri sama Indonesia nggak kalah bagusnya gitu ya. Nggak kalah, mungkin lebih baik malah. Mungkin lebih baik dari harganya Indonesia juga kan. Harganya itu dia yang membedakan. Oke deh kalau gitu teman Rase, jangan kemana-mana. Abis ini masih banyak lagu-lagu enak dari Rasa FM dan ini adalah di akhir talk show kita barengan sama Balai Besar Tekstil atau yang sekarang udah jadi Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil. Kalau gitu hatur nuhun Pak Ferry dan Pak Doni. Sami-sami Kang Ferdo. Nanti main-main sini lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Atau kita yang nyamperin ke sana, kita jalan-jalan. Di Antos. Siap kalau gitu. Oke teman Rase, sampai ketemu besok. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan talk show bersama Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil di Good Morning Bandung, Rasa FM. There's a friend that gets me through the day. Yes, it's Rasa.